Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nusawarda. Saya akan mempresentasikan manajemen operasional. Menciptakan SDM dengan keunggulan bersaing. Arabian Airlines dengan menggunakan komputer monitor yang dipandu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana setiap penumpang dapat memonitor setiap wilayah atau kota yang dilalui rute dengan komputer yang ada di hadapan tiap-tiap penumpang, sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada saat itu. Dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik sendiri untuk memberi kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan bagi Arabian Airlines di dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Singapore Airlines dengan layanan pramugari yang sangat familiar kepada penumpangnya dengan cara dalam waktu singkat mempelajari latar belakang para penumpang atau childhood, sehingga setiap penumpang eksekutif kelas yang jumlahnya lebih kurang 5-10% dari semua penumpang dapat dihafal dengan baik nama-nama kecil para penumpang eksekutif tersebut, dan sesuatu yang menurut pramugari belum serasi langsung dibenahi dengan cara antusias sehingga mereka merasa puas selama dalam penerbangan. Salah satu cara ini menjadikan Singapore Airlines sangat populer bagi pelanggan-pelanggannya. Satu contoh lagi yaitu IBM dengan moto "Konsumen adalah raja", merupakan falsafah karyawan di dalam pelayanan setiap pelanggannya, dimulai dari top eksekutif sampai pada petugas keamanan dan office boy. Berperilaku sopan dan tanggap terhadap pelanggan, bahwa pelanggan harus dilayani secara baik dan secara bersama-sama oleh semua karyawan IBM. Sebagai contoh, jika ada pelanggan datang ke kantor IBM, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, apabila ada pelanggan atau tamu ingin sesuatu atau bertemu dengan divisi yang perlu dihubunginya, jika berpapasan atau bertemu dengan salah seorang satpam atau office boy, akan langsung dilayani secara antusias. Akan diarahkan ke tempat yang dimaksud oleh tamu atau pelanggan tersebut, sehingga tamu atau pelanggan tersebut tidak merasa kebingungan dan akan merasa puas karena semua karyawan antusias menerimanya. Perilaku demikian memang diciptakan IBM mulai dari tingkat top manajemen di kantor pusat sampai di kantor cabang perusahaan dan menjadi budaya kerja bagi seluruh karyawan IBM. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas kerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti dan masuknya karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas proses konversi dapat terganggu, disertai makin tinggi biaya untuk merekrutmen dan pelatihan bagi karyawan baru. Mengantisipasi stabilitas karyawan sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan memperhitungkan pembayaran tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, besarnya premi upah yang merupakan ukuran bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variabel cost.
Penjadwalan kerja di Indonesia dan USA, ker- jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per hari, sama dengan USA. Artinya, standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat. Merupakan 1 jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USA. Waktu bebas merupakan sistem kerja dengan penentuan batas waktu bagi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, karyawan bagian produksi diberi batas waktu 1 minggu untuk menyelesaikan target produksi. Misalnya, 1.000 unit barang tidak dipersoalkan apabila karyawan harus bekerja secara lembur, 3 shift per hari, atau hanya dikerjakan dalam waktu 5 hari saja. Teknis penjadwalan diserahkan ke bagian produksi. Bekerja fleksibel dalam seminggu. Penjadwalan kerja yang dilakukan fleksibel apakah pada hari tertentu karyawan dapat bekerja di bawah standar waktu 8 jam kerja per hari, tetapi harus dikompensasi dengan hari-hari lain untuk memenuhi kumulatif hari kerja karyawan di dalam seminggu. Bekerja sesuai kesepakatan. Jika karyawan di dalam seminggu hanya dapat bekerja di bawah jam kerja normal, misalnya hanya dapat be- hanya dapat bekerja 30 atau 32 jam per minggu, dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut telah bekerja paruh waktu. Peraturan kerja dan klasifikasi kerja membuat klasifikasi tugas yang fleksibel dengan prinsip bagaimana dapat mempersembahkan produk kepada pelanggan secara cepat dan memuaskan, agar menjadi keunggulan dalam melakukan persaingan terhadap kompetitor. Motivasi dan sistem intensif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain bonus, pembagian laba, dan keuntungan perusahaan serta dasar dari penetapan sistem insentif. Bonus merupakan sistem imbalan uang yang bisa diberikan secara tunai atau deposito yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi. Pembagian laba merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada karyawan. Biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang ditetapkan organisasi. Pembagian keuntungan dapat sebagai pemberian keuntungan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan di mana karyawan diberi kebagian dari keuntungan di samping keuntungan bagi para pemilik saham. Sistem insentif merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan peningkatan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh jumlah insentif berdasarkan sistem insentif yang ada. Penetapan insentif kompetensi merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompetensi yang akan diterima apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuan dan pengetahuan yang baik menyelesaikan tugasnya. Metode metode analisis dan studi kerja. Di dalam menjalankan tugas karyawan, apakah pelaksanaan tugas dalam menciptakan produktivitas kerja atau tidak, maka perlu diadakan analis dan studi kerja untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan tugas karyawan. Di samping untuk mengembangkan prosedur dan keamanan kerja juga untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Langkah-langkah untuk itu dapat dilakukan dengan membuat diagram alih kerja, menggunakan gambar untuk menganalisis pergerakan manusia, bahan atau material, sehingga dapat didesain alih kerja yang paling efisien dan paling aman. Kartu prosedur kerja merupakan grafik yang menguraikan kegiatan
sinkronisasinya pada setiap langkah prosedur kerja sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah tersebut apakah sudah dapat menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Faktor aktivitas yang berisi alur kegiatan beserta peralatan yang dipergunakan disertai kombinasi pemakaian mesin dan peralatan dari operator atau karyawan. Kartu operasional yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan dengan menganalisis gambaran grafik dari setiap kegiatan ini akan dapat dilakukan pengembangan perbaikan tugas lebih meningkat dan berkualitas. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja sekaligus menganalisis situasi di tempat kerja apakah sudah memenuhi atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan atau karyawan dengan atasan dan karyawan dengan pelakatan yang ada. Visualisasi di tempat kerja dilakukan umpamanya di dalam penggunaan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan persediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang spesifik di tempat kerja. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung terlibat di dalam sistem konversi. Pertama-tama ditentukan standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan. Rata-rata kerja karyawan yang pada umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda, kemudian tingkat output yang diperoleh masing-masing diukur dari hasil pengukuran itu diperoleh rata-rata kemampuan kerja mereka. Satu, pendekatan dengan mengobakkan formalitas pada usaha jasa pada umumnya bersifat padat karya, standar karyawan diukur dengan teknik ini. Dengan demikian, gaji atau upah tidak didasarkan atas efektif kerja. Dua, pendekatan data historis teknik ini menganggap bahwa apa yang sudah dilaksanakan adalah normal. Jadi, standar karyawan tetap ditetapkan atas dasar data pelaksanaan yang sudah dilakukan. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.